Bagaimana jika manusia bisa hidup kembali setelah mati? Mungkin pertanyaan ini bisa terjawab setelah kalian menonton video ini. Yap, selamat datang di channel Damn Movie. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Ajin Demi Human. Film ini sendiri bercerita tentang seorang pria yang memiliki kemampuan tidak bisa mati alias hidup abadi, yang pada akhirnya membuat dirinya diburu dan dijadikan bahan eksperimen. Bagaimana sih alur filmnya? Langsung aja kita masuk ke dalam isi cerita. Film diawali dengan narasi tentang apa itu Ajin dan asal-usulnya. Dijelaskan kalau Ajin adalah manusia langka yang tidak bisa mati. Ajin tetap hidup walaupun dibunuh berkali-kali. Ajin pertama kali ditemukan 26 tahun yang lalu di Afrika. Di seluruh dunia saat ini, Ajin sudah ditemukan sebanyak 46 orang. Kemudian scene berganti di sebuah laboratorium yang mana terdapat seorang pria yang diikat dan sedang dijadikan bahan eksperimen. Dia adalah Kei Nagai, seorang pria yang diduga sebagai Ajin nomor 3 di Jepang. Semua berawal saat ia tidak sengaja tertabrak truk dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat orang-orang di sekitar mengira dia sudah mati, ternyata dengan tiba-tiba luka-luka di tubuhnya sembuh seketika dan langsung sehat walafiat. Setelah kejadian itu, beritanya pun tersebar di segala penjuru, sehingga Kei Nagai diburu dan berakhirlah ia di tempat ini. Sebagai bahan eksperimen di sini, ia diperlakukan dengan sangat tragis. Ia terus dibunuh kemudian dihidupkan kembali selama berkali-kali sepanjang hari. Di sini kita masih belum tahu tujuan asli dari eksperimen ini, tapi yang jelas eksperimen yang dipimpin oleh Yu Tosaki ini salah satunya untuk mengantisipasi agar makhluk ini tidak membahayakan manusia. Saat Tosaki dan yang lainnya ingin membahas rencana mereka ke depannya, tiba-tiba mereka pun dikagetkan dengan suara ledakan. Gedung tersebut ternyata dibobol oleh dua orang pria misterius yang faktanya dialah Tanaka Ajin nomor 2 yang sempat melarikan diri 3 tahun yang lalu, dan seorang pria yang bernama Sato sebagai dalang dari semua ini. Tujuan mereka di sini adalah ingin membebaskan Ajin nomor 3 Kei Nagai. Dan setelah itu adegan perang-perangan pun tak terelakkan. Di sini akhirnya kita mengetahui kalau Sato adalah seorang Ajin. Walaupun hanya beranggotakan 2 orang saja, akan tetapi mereka berdua sukses membuat petugas keamanan tumbang satu persatu. Sehingga tibalah Sato di tempat Kei Nagai. Di sana, Sato menjelaskan kepada Nagai alasan mereka berdua menyelamatkannya ialah karena ingin mengajak Nagai untuk bergabung dengan mereka. Sato juga mengatakan kalau ingin balas dendam kepada pemerintah setelah perbuatan pemerintah kepada Ajin yang sangat tidak manusiawi. Setelah itu, Sato pun memberi senjata kepada Nagai untuk menghabisi orang-orang yang masih hidup di sana. Akan tetapi, Kei Nagai ternyata menolak perintah dari Sato, karena Nagai sendiri cuma ingin bebas dan tidak ingin mengorbankan orang lain. Kemudian Kei Nagai pun menembak Sato dan melarikan diri bersama 2 orang pekerja laboratorium yang masih selamat. Melihat itu, Sato pun murka dan langsung mengejar mereka. Kemudian terjadilah adegan kejar-kejaran. Dari aksi kejar-kejaran itu, Sato berhasil membunuh 2 orang pekerja laboratorium sehingga membuat Nagai semakin terdesak. Menyadari itu, tiba-tiba Sato mengeluarkan sesosok makhluk hitam dari tubuhnya. Sato yang melihat Nagai sebagai Ajin yang masih noob seketika langsung menyombongkan diri. Akan tetapi tanpa disadari, tiba-tiba hantu di tubuh Nagai keluar secara otomatis. Kemudian terjadilah adegan baku hantam antara kedua hantu. Sayangnya karena kurangnya pengalaman, akhirnya hantu milik Nagai pun berhasil dikalahkan. Sato yang melihat itu dengan cepat segera melumpuhkan Nagai. Akan tetapi faktanya ternyata Nagai memiliki kemampuan khusus, yaitu bisa mengeluarkan hantunya berkali-kali. Sato yang terkejut melihat itu seketika berhasil ditumbangkan oleh hantu milik Nagai.
Melihat adanya kesempatan, Nagai tanpa membuang waktu segera kabur dari sana. Akan tetapi, sebagai seorang Ajin yang hidup abadi, Sato dengan cepat hidup kembali dan segera menyusul Nagai. Nagai yang terus berlari, akhirnya tibalah ia di atap gedung. Menyadari kalau Sato mengikutinya dari belakang, Nagai tanpa pikir panjang langsung melompat dari atap. Melihat itu, Sato tiba-tiba mengurungkan niatnya dan lebih memilih kembali turun ke bawah. Di sana ia sudah ditunggu oleh Tanaka dan mereka pun segera melancarkan aksi keduanya. Singkat cerita, tibalah mereka di aula laboratorium tepat di depan awak media yang saat itu sedang meliput di sana. Di sana akhirnya diketahui kalau ternyata Sato adalah Ajin nomor 1 yang sebelumnya sempat menghilang. Sato pun mengatakan kepada awak media tentang semua perbuatan kejam yang pemerintah lakukan kepada Ajin. Faktanya, ternyata pemerintah bekerja sama dengan salah satu perusahaan untuk mengembangkan senjata biologis dan menjadikan Ajin sebagai bahan uji coba. Sesuai rencana, awak media yang mengetahui itu langsung menyebarkan berita tersebut ke seluruh penjuru negeri. Sementara itu, Kei Naga yang berhasil kabur akhirnya tibalah ia di sebuah desa. Tiba-tiba seorang nenek yang melihat Nagai yang saat itu sedang terluka, akhirnya mengajak Nagai untuk mampir ke rumahnya. Karena Nagai merasa di desa tersebut berita tentang Ajin belum tersebar, akhirnya ia pun berniat untuk tinggal sementara di sana. Di sisi lain, Tanaka dan Sato kembali melancarkan aksinya. Kemudian scene berganti di rumah sakit dan di sana asisten dari Tosaki yaitu Izumi sedang menjenguk adik dari Kei Nagai. Pasca Kei Nagai yang berubah jadi Ajin membuat Izumi berusaha untuk menenangkan adik dari Kei Nagai yang faktanya saat itu sedang sakit. Saat mereka lagi asiknya ngobrol, tiba-tiba Izumi diserang dan ditusuk oleh makhluk tak kasat mata. Ternyata Tanaka ingin menculik adik Kei Nagai yang rencananya akan ia gunakan untuk mengancam Nagai agar mau bergabung dengan mereka. Tapi tiba-tiba Izumi yang disangka telah meninggoy, faktanya ternyata selama ini adalah seorang Ajin. Akhirnya terjadilah adegan baku hantam antara hantu milik Izumi melawan hantu milik Tanaka. Sementara itu, Tanaka pun menuju ke arah TKP. Pertarungan antara kedua hantu akhirnya berakhir dengan imbang. Dan saat Tanaka yang baru saja tiba ingin segera menangkap adik dari Kei Nagai, tiba-tiba harus digagalkan oleh petugas rumah sakit yang datang tepat waktu. Sementara itu, Tosaki dan anggotanya akhirnya mengadakan konferensi pers untuk klarifikasi tentang eksperimen Ajin yang sebelumnya sempat terkuak. Di sisi lain, Sato yang ingin melakukan kudeta mulai membeli senjata di pasar gelap dengan cara menjual organ tubuhnya sendiri. Anjay, mentang-mentang jadi Ajin jual ginjal sembarangan. Sementara itu, Kei Naga yang mendengar berita kalau rumah sakit tempat adiknya dirawat telah diserang oleh Ajin akhirnya segera bergegas pergi ke sana. Singkat cerita, Kei Naga pun mengajak adiknya untuk tinggal sementara di rumah si nenek. Kemudian scene berganti dan benar saja, akhirnya Sato pun melakukan deklarasi. Sebagai gelombang pertama, ia berencana ingin menyerang gedung kementerian dengan tanggal dan waktu yang sudah ia tentukan. Di sisi lain, Kei Naga yang mendengar bahaya dari Sato akhirnya mulai melatih kekuatan hantu hitamnya. Singkat cerita, tibalah pada hari yang ditentukan. Terlihat di luar gedung, regu militer menjaga wilayah tersebut dengan sangat ketat. Akan tetapi, para pekerja di dalam gedung tersebut masih belum dievakuasi. Karena merasa penjagaan di luar gedung sudah sangat baik, para petinggi pun mengabaikan itu. Tapi tiba-tiba, ternyata Sato menyerang gedung dengan sebuah pesawat. Sehingga dalam sekejap hancurlah gedung tersebut. Di sisi lain, ternyata deklarasi perang yang sempat diumumkan Sato pada hari itu membuat para Ajin yang sebelumnya menyembunyikan identitasnya akhirnya terpancing dan berkumpul untuk bergabung bersama Sato melakukan kudeta. Tosaki yang melihat kejadian itu seketika langsung mengerahkan pasukan militer untuk menangkap Sato.
Dan kemudian terjadilah adegan perang-perangan antara Sato melawan pasukan militer. Di sisi lain, di rumah sang nenek, naga yang sedang nonton live streaming Sato dikejutkan oleh warga yang datang ke rumah. Dan faktanya, mereka sudah mengetahui identitas dari Nagai. Sementara itu, sang nenek pun menyuruh Nagai dan adiknya untuk kabur dari sana agar mereka berdua bisa selamat. Di sisi lain, pertarungan Sato melawan pasukan militer terus berlanjut. Walaupun Solo melawan sekuat, tapi faktanya Sato dengan sukses berhasil menumbangkan pasukan militer sampai tak bersisa. Setelah itu, Sato dengan kepercayaan diri yang tinggi kembali mengancam pemerintah dan kali ini ia meminta kepada pemerintah untuk menjadikan kota Tokyo sebagai wilayah khusus bagi Ajin. Jika tidak dituruti, besok ia akan mencuri senjata biologis milik pemerintah yaitu sebuah gas beracun dan rencananya ingin menghancurkan seisi Jepang dengan gas tersebut. Singkat cerita, di malam hari, sesuai dengan kesepakatan, Tosaki dan anggotanya ingin bernegosiasi dengan Sato. Tosaki menawarkan salah satu pulau kosong untuk diberikan kepada mereka sebagai ganti kota Tokyo. Sayangnya, Sato menolak itu. Ia tetap bersikukuh menginginkan Tokyo dijadikan wilayah khusus bagi Ajin. Akhirnya, negosiasi dari Tosaki dibatalkan, dan rencana kudeta tetap berjalan. Di tempat Sato berada, 4 orang Ajin merasa kalau sifat Sato sudah keterlaluan, sehingga mereka ingin mundur dari misi tersebut. Tapi sayangnya mereka berempat segera dilumpuhkan oleh Sato. Dan Sato pun memenggal kepala mereka dan memasukkannya ke dalam tangki. Sehingga terjebaklah mereka di sana selamanya. Keesokan harinya, kabar gagalnya pemerintah dalam bernegosiasi pun mulai tersebar. Akibatnya, karena merasa tidak aman, warga Tokyo mulai berbondong-bondong meninggalkan kota. Di sisi lain, Tosaki yang galau akibat tekanan dari atasan dikejutkan dengan kedatangan Kei Nagai. Di sana, ternyata Kei Nagai mengajak Tosaki untuk bekerja sama dengan syarat. Yang pertama, sebelum kejadian terjadi, ia ingin adiknya dibawa ke tempat yang paling aman. Syarat kedua, setelah ia berhasil mengalahkan Sato, dia ingin identitas baru agar dirinya kembali hidup bebas. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Tosaki menyetujui syarat tersebut dan mereka pun bekerja sama. Setelah itu, singkat cerita, mulailah mereka mengatur strategi. Selain dapat bantuan dari Nagai, Tosaki juga dibantu oleh Pak Hirasawa yang rencananya ingin menyewa pasukan khusus anti-Ajin. Pasukan ini sendiri adalah pasukan terbaik yang dikumpulkan dari berbagai negara. Sementara itu, di sisi lain, pasukan Ajin yang dipimpin oleh Sato mulai menyiapkan perlengkapan senjata. Di sana, Sato kembali mengingat masa lalu saat ia dijadikan bahan eksperimen selama 20 tahun lamanya. Jadi, inilah alasan kenapa Sato bisa menjadi seperti sekarang. Keesokan harinya, tibalah di hari yang sudah dijanjikan. Tosaki dan Nagai mulai mempersiapkan penjagaan di gedung tempat tersimpannya gas beracun milik pemerintah. Sementara itu, pasukan Ajin pun mulai bergerak. Tidak lupa, Sato memberikan tangannya yang sudah dipotong kepada Tanaka dan yang lainnya agar nantinya berguna untuk dirinya menyelinap di sana. Sementara itu, salah satu pasukan Ajin yang memiliki kemampuan hacker berhasil meretas sistem keamanan. Di saat sistem keamanan mulai kacau, Tanaka dan kedua Ajin lainnya mulai memasuki gedung. Kemudian terjadilah adegan perang-perangan antara Tanaka dan anggotanya melawan pasukan keamanan. Dengan cepat, mereka pun berhasil melumpuhkan semua pasukan keamanan. Di sana, Nagai dan Tosaki terlihat cemas karena belum juga menemukan Sato. Akhirnya, tanpa tinggal diam, Kei Nagai pun mulai mencari kawanan Ajin yang sudah meretas sistem keamanan dengan menggunakan hantu hitamnya. Sementara itu, ternyata Sato sudah berada di sebuah pabrik. Di sisi lain, Kei Nagai dengan cepat berhasil menemukan satu kawanan Ajin yang sempat meretas sistem keamanan. Sistem keamanan pun akhirnya kembali normal dan Kei Nagai mulai menjalankan rencananya. Di sana, Nagai menyebab Tanaka dan kedua rekannya di sebuah ruangan dan Nagai pun mengeluarkan hantu hitam dari tubuhnya ke arah ventilasi udara. Mereka bertiga yang terperangkap di sana akhirnya mulai dieksekusi oleh Pak Hirasawa beserta pasukannya. Tanaka dan kedua rekannya yang terkena tembakan bius akhirnya tumbang dan berhasil ditangkap.
Menyadari kalau Sato belum juga tiba, pasukan militer pun dikumpulkan untuk menutup pintu utama. Di sisi lain, Sato yang sedang berada di pabrik kayu berencana ingin masuk ke dalam mesin penggiling kayu. Ini ia lakukan agar saat tubuhnya hancur di mesin penggiling, ia pun bisa beregenerasi dengan bagian tangannya yang berada di sana. Dan benar saja, Sato pun berhasil menyelinap ke sana dengan strateginya ini. Dalam sekejap, ia pun berhasil melumpuhkan pasukan militer di dalam ruangan itu. Menyadari kedatangan Sato yang secara mendadak, akhirnya Pak Hirasawa dan pasukannya mulai melakukan penyerangan. Rencana naga yang sebelumnya kembali dilancarkan sehingga Sato yang terjebak di sana berhasil dilumpuhkan. Saat menyadari kalau Sato sudah berhasil dikalahkan, si bos perusahaan pun dengan percaya diri mendekati Sato sambil tertawa. Tapi tiba-tiba, Sato kembali sadar dan langsung menabuk si bos dengan hantunya. Dan dengan cepat hantu hitamnya juga berhasil membunuh Pak Hirasawa. Menyadari itu, Nagai dan Tosaki akhirnya mulai panik. Sementara itu, Sato yang telah membebaskan Tanaka akhirnya tiba di ruangan tempat tersimpannya gas beracun dan berhasil membawanya. Saat Sato menuju ke arah atap gedung dan ingin melepaskan gas beracun di sana, tiba-tiba Nagai pun datang dengan tepat waktu. Akhirnya terjadilah adegan baku hantam antara mereka berdua untuk kedua kalinya. Sementara itu, Tosaki dan Izumi yang ingin menyusul Nagai tiba-tiba dihadang oleh Tanaka. Akhirnya sama seperti Nagai dan Sato, Izumi dan Tanaka pun akhirnya ikut terlibat adegan baku hantam. Setelah melakukan duel yang sengit, tiba-tiba Tosaki berhasil membius Tanaka sehingga mereka berdua pun berhasil melumpuhkannya. Sementara itu, pertarungan Nagai dan Sato terus berlanjut. Tanaka yang mempunyai kekuatan mengeluarkan ajen berkali-kali membuat Sato sedikit kewalahan. Dan tiba-tiba, dengan dibantu oleh hantu hitamnya, Nagai pun berhasil membius Sato. Hantu Sato yang mencoba mencegah itu ternyata sudah terlambat dan ia hanya mampu menebas tangan dari Nagai. Dan Sato yang dibius pun langsung pingsan seketika. Saat Nagai merasa dirinya sudah mengalahkan Sato, tiba-tiba hantu Sato dengan cepat membunuh tuannya sehingga Sato pun bisa reset dan hidup kembali. Keadaan langsung berbalik seketika saat Nagai sudah tidak punya kekuatan lagi untuk mengeluarkan hantunya. Tapi untunglah tiba-tiba pasukan anti-Ajin pun datang tepat waktu. Dengan cepat Sato berhasil dilumpuhkan dengan cara disetrum dan kemudian dibekukan. Tapi ternyata naga yang berada di sana juga ikut dibekukan. Dan tiba-tiba saat mereka berdua sudah beku sampai menjadi kristal, mereka berdua pun ditembak oleh pasukan tersebut sampai hancur berkeping-keping. Ternyata kesepakatan antara Nagai dan Tosaki sedikit melenceng, yang mana faktanya pemerintah siap menyewa pasukan anti-Ajin dengan syarat Nagai juga ikut dibunuh. Tosaki yang tidak bisa berbuat banyak akhirnya merasa bersalah atas kejadian itu. Tak lama berselang, tiba-tiba tangan Nagai yang sempat terpotong saat melawan Sato ternyata membuatnya kembali beregenerasi. Akhirnya Nagai pun hidup kembali dan berhasil menyelamatkan diri. Kemudian film pun tamat. Oke, itulah tadi alur dari film Ajin Demi Human. Pesan moral yang bisa saya ambil dari film ini adalah, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembayang, apa gunanya? Baiklah, akhir kata saya beserta Pak Sanusi pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di next video.